Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Hakikat ilmu yang dimulai dari sesuatu yang sederhana, namun dengan ketekunan, pastinya akan memberi manfaat bagi siapa saja yang mengenalnya. Ilmu tidak semata hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dijalani dan diresapi. Dalam setiap langkah mempelajari ilmu, seorang murid sejati akan melewati banyaknya cobaan, sama seperti seorang petani yang mencurahkan waktunya, tenaganya, dan keringatnya untuk menanam dan merawat tanaman hingga ia berbuah. Begitu juga perjalanan seorang pencari ilmu, pastinya akan diwarnai oleh berbagai macam tantangan. Lantas, apa yang terjadi jika kekuatan tubuh mengalahkan kemurnian jiwa? Itu berarti sang murid tersebut belum benar-benar matang dan masih perlu melatih dirinya. Ia perlu menembusi lapisan-lapisan ujian, merasakan kesulitan, menahan diri daripada hal-hal yang mengaburkan fokus utamanya. Namun, jika cahaya rasa atau intuisi batinnya mulai mengalahkan indera-indera fisiknya, maka pada saat itulah sang murid tersebut mulai memahami esensi dari tafakur dan ia akan hening. Bukan lagi sekedar mengumpulkan informasi-informasi. Ketika jiwa telah mencair seperti air yang mengalir, ilmu pun dapat diserap tanpa harus terjebak lagi dengan rutinitas belajar yang kaku. Inilah rahasia yang sering terlewati. Terkadang, meskipun hanya sebentar saja kita dapat hening, maka kita bisa menemukan apa yang mungkin takkan pernah kita raih, walaupun belajar bertahun-tahun. Jadi, apakah belajar itu cukup? Atau adakah cara lain yang mungkin belum kita sadari? Sejatinya, belajar dan bertafakur itu saling melengkapi. Belajar memberi kita peta jalan, namun tafakur menunjukkan jalan tersembunyi di sebalik peta tersebut. Melalui tafakur kita menyadari bahwa tidak semua ilmu dapat kita kuasai. Ada batas yang tak bisa kita tembus. Namun dalam keterbatasan itulah kearifan diri akan mulai muncul. Banyak penemuan mendasar, hal-hal yang seakan terselubung oleh tabir misteri, sebenarnya dikuak oleh mereka yang memiliki kejernihan hati dan ketajaman mata batinnya. Bukankah kita seringkali mendengar kisah para ilmuwan besar yang menemukan sesuatu bukan karena belajar tanpa henti, tetapi justru dari keheningan dan perenungan yang mendalam. Dan pada saat-saat inilah hati yang bersih dapat melihat apa yang terlewat oleh mata biasa. Tafakur dalam keheningan adalah jendela menuju pemahaman yang lebih tinggi. Ia membuka asumsi dasar dari keilmuan, mematahkan kebodohan yang selama ini mungkin masih menyelimuti diri kita. Saudaraku sang sejati, ingatlah bahwa sukma atau jiwa kita memiliki keterbatasan dalam memahami segala sesuatunya. Tidak semua bisa dicapai hanya dengan belajar atau sekedar menghafal. Terkadang ilmu harus diraih dengan cara induksi, mengambil hal-hal kecil dan menghubungkannya hingga terlihat gambaran besarnya. Di lain waktu, kita memerlukan deduksi, menarik kesimpulan dari sesuatu yang lebih besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah untuk dimengerti. Dan di saat yang lain, kita juga terkadang butuh sebuah analogi untuk membandingkan sesuatu yang kita tahu dengan yang belum kita pahami. Namun di balik semuanya, ingatlah bahwa seorang ahli ilmu sejati tidak hanya terfokus pada detail-detail kecil. Ia melihat dengan pandangan yang luas
Ia tahu bahwa ada batasan dalam waktu hidupnya untuk memahami semuanya. Oleh karenanya, ia menguasai dasar-dasar yang akan memungkinkannya untuk menjangkau ilmu-ilmu baru melalui prinsip-prinsip yang sudah dimilikinya. Sama halnya seperti seorang tabib yang tidak harus tahu semua jenis obat, tetapi memahami prinsip-prinsip yang membuatnya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Demikian pula dalam berbagai bidang. Ahli perbintangan, mereka melihat langit dan bintang-bintang, tetapi dari pengamatan dasar tersebut, mereka bisa mempelajari gerakan semesta yang luas. Ahli fikih, para penyair, hingga pemikir besar lainnya, semuanya memiliki alat bantu untuk mengeksplorasi keilmuan mereka. Tetapi bukan alat itulah yang utama, karena alat tersebut hanyalah sebagai penuntun. Justru tafakur, pemikiran yang mendalam dan tulus, adalah yang memberi mereka kekuatan untuk memahami serta menghidupkan ilmu tersebut dengan tindakan nyata. Jadi ketika pintu jiwa telah terbuka, maka sebuah kesadaran baru akan hadir. Pikiran yang tadinya sempit menjadi luas, hati yang sebelumnya ragu menjadi mantap, dan dari sana lahirlah aksi yang tak terhentikan, seperti mata air yang terus mengalir tanpa lelah. Inilah esensi dari ilmu sejati, bukan lagi sekedar pengetahuan yang statis, tetapi sebuah perjalanan spiritual menuju kebijaksanaan yang harus terus tumbuh, mengalir, dan bermanfaat tanpa akhir. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.